Welcome back to Eko Pangestu Channel. Selamat siang dan salam sejahtera. Semoga kita semua masih dilimpahkan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas pada hari ini dengan baik. Ya, masih dalam masa pandemi, ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan ingat semua aturan yang dibuat adalah untuk kebaikan bersama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk materi sistem persamaan linier 3 variabel. Kalau pada video pembelajaran sebelumnya saya sudah mengantarkan kalian dengan cara bernostalgia ke materi prasyarat sistem persamaan linier 2 variabel, ya. Maka kali ini kita masuk ke gerbang yang 3 variabel. Oke. Kita ingatkan kembali ini untuk peta konsepnya, mind mappingnya ya. Nah, bentar. Untuk prasyarat kita sudah singgung kemarin tentang sistem persamaan linier 2 variabel. Pada video sebelumnya ya, anggap saja kemarin, dimana untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel ada metode apa? Pertama, substitusi, yang kedua, eliminasi, yang ketiga, gabungan atau campuran. Nah, jadi sekarang kita masuk pada pertemuan pertama ya. Oke. Konsep dan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel nanti hanya saya sampaikan sekilas-sekilas dan ada beberapa yang tidak saya terangkan detail ya. Nanti bisa kalian sambil mungkin di pause videonya, kemudian menuliskan ya sambil mengikuti narasi dari saya ya untuk belajar. Ya mungkin kalau membaca terus kok jenuh dan mungkin kok belum paham-paham. Nah, sambil ditulis ya. Matematika kalau cuma di pikiran gitu ya, cuma sebatas niat gitu ya repot ya. Nah, yang pertama, nah ini sebenarnya tinggal pengembangan dari kemarin ya. Kalau kemarin 2 variabel, ini 3 variabel. Ada variabel X, Y, dan Z. Dimana ADG ini sebagai koefisien variabel X, ini ada BH koefisien Y, ada koefisien Z yaitu CFI. Ya, koefisien itu gampangnya yang nempel ke variabel. Sedangkan yang di ruas kanan yang tanpa variabel disebut konstanta. Dan perlu diingat bahwa semua elemen-elemen ini nantinya ada pada semesta bilangan real, bilangannya nyata ya. Jadi untuk SMA kita hanya membahas bilangan real. Untuk bilangan imajiner belum ya. Nah, kalau kalian tertarik untuk mempelajari bilangan imajiner, imajinasi tidak nyata, waduh imajinasi seperti siapa yang suka berimajinasi, SpongeBob mungkin ya dengan Patrick. Kalian bisa mengambil nanti mata kuliah yang berkaitan dengan matematik, jurusan matematika atau mungkin di luar itu ya yang science. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, untuk penyelesaiannya sama ya. Kita punya substitusi. Ini pertama substitusi, eliminasi, dan gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, nanti penyelesaiannya kalau kemarin SPL 2 variabel itu ya XY, maka kalau 3 variabel X, Y, Z. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, ini misalkan kita punya sistem persamaan linier seperti ini. Nah, kita sebut ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, saya buat kode-kode seperti ini agar nanti kalian bisa dengan mudah mengikuti ya. Kalau saya nanti jabarkan satu persatu, videonya terlalu panjang malah kalian terlalu jenuh ya. Oke. Kita akan kerjakan pertama dengan substitusi. Nah, setelah kalian memberikan kode persamaan 1, 2, dan 3, langkah-langkahnya pertama, dari persamaan 1 diperoleh. Nah, diperoleh apa? Ini X min Y plus Z sama dengan 2, kalian nyatakan sebagai X. Nah, ini kan X ya. X-nya itu apa? X adalah Y min Z plus 2. Nah, itu disimpan dulu. Kemudian
Ini yang sudah dirubah kita sebut sebagai persamaan keempat. Kemudian persamaan keempat substitusi kemana? Kedua. Ya, jadi ini kedua. Dua mana tadi? Oh ini. Dua adalah 2x plus y plus z sama dengan 7. Nah, kita punya x di sini, substitusikan. Nah, diperoleh persamaan linear dengan dua variabel. 3y min z sama dengan 3. Nah, untuk mempermudah, sekarang kita rubah lagi. Enaknya jadi apa? Z. Z sama dengan 3y min 3. Nah, kalau saya bilang enaknya dan semacamnya, memang pada pemilihan persamaan ini sebenarnya bebas ya. Nanti tergantung kalian mau start dari mana. Ini saya contohkan yang menurut saya paling mudah, itu aja ya. Nah, jadi ada banyak jalan menuju Roma, banyak langkah, tapi nanti menuju satu jawaban yang sama dan bernilai benar. Kemudian ini kita nyatakan tadi yang terakhir Z sama dengan sebagai persamaan kelima. Nah, jadi kita punya dua persamaan baru. Dilanjutkan. Nah, persamaan yang keempat tadi kita punya, yang kita peroleh, substitusikan ke persamaan 3. Nah, nanti kalian bisa tulis, oh 4 tadi mana, 3 mana. Nah, ikuti narasi dari saya ya. Nah, sehingga diarahkan kalian nanti mendapat 4y min 3z sama dengan minus 1. Ini disebut sebagai persamaan ke-6. Selanjutnya, persamaan kelima, substitusi ke-6. 5 mana? Oh, tadi 5 mana? Oh, ini z sama dengan ke persamaan 6. Persamaan 6 ada dua variabel y dan z. Z-nya saya ganti. Sehingga akhirnya saya hanya memperoleh satu variabel yaitu y. Di sini ya, 4y min 9y plus 9 sama dengan min 1. Kita sederhanakan, kita peroleh nilai y sama dengan 2y. Sudah ketemu satu elemen ya. Nah, bersyukur. Kita lanjutkan. Nah, nilai y tadi yang sama dengan 2 kita kembalikan ke 5. 5 mana? Tadi yang ini ya, z sama dengan 3y min 3. Masukkan, kita peroleh z-nya 3. Ya, sudah dapat 2, yaitu y dan z. Terakhir, kita substitusikan lagi nilai y sama dengan 2 dan z sama dengan 3. Kemana? Ke persamaan 4. Dapatnya nilai x-nya. X sama dengan 1. Wih, tepuk tangan dulu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya ingat tadi gabungan x, y, z. 1, 2, 3 ya. Harus berurutan x, y, z. Secara alfabet ya. Kemudian karena mintanya himpunan, berarti diberi kurung kurawal. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya dengan apa? Eliminasi. Kita punya sistemnya ini. Sekali lagi kita beri kode persamaan 1, 2, dan 3. Langkah-langkahnya pertama, kita eliminasi x dari persamaan 1 dan 2. Nah, kita ambil persamaan 1, 2. Nah, x-nya kan x dan 2x ya. Nah, ini biar hilang, diapakan? Kalikan 2. Diperoleh 2x min 6y plus 4z sama dengan 16. Ya. Kemudian kita eliminasi. Diperoleh min 8y plus 7z sama dengan 15. Kemudian sekarang kita masih mengeliminasi x, tapi dari persamaan 1 dan 3. Dengan langkah yang sama, kita pokoknya fokusnya x harus hilang. Diperoleh min 5y plus z sama dengan 6. Nah, kita dapat dua persamaan baru, kita sebut persamaan 4 dan 5 yang mengandung dua variabel y dan z. Kemudian kita sekarang eliminasi y dari 1 dan 2. Nah, diperoleh 8x min 5z sama dengan 19. Kita juga eliminasi y lagi dari 2 dan 3. Diperoleh 7x min z sama dengan 20. Masing-masing kita beri kode persamaan ke-6 dan persamaan ke-7. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sekarang gantian z yang dieliminasi dari mana? Persamaan 4 dan 5. Kita peroleh nanti y-nya adalah minus 1. Ya, lumayan ketemu 1 ya. Kita lanjutkan. Nah, kita eliminasi juga variabel y dari 4 dan 5. Kita dapatkan sekarang nilai dari variabel z, yaitu 1. Yes. Kemudian, eliminasi z-nya dari persamaan mana? Nah, 6 dan
7 dapat X-nya 3. Sehingga kita urutkan untuk X, Y, Z-nya pada himpunan penyelesaian. Ingat pakai kurung kurawal. 3, Y-nya -1, Z-nya 1. 3, -1, dan 1. Tepuk tangan lagi. Ya, nah ini hanya berapa menit karena di skip ya. Tapi nanti kalau kalian sudah terbiasa mengerjakan, saya yakin kalian akan lebih cepat lagi mengerjakan. Nah, yang ketiga, gabungan. Nah, untuk gabungan biasa sama langkahnya dengan substitusi dan eliminasi. Kita beri kode masing-masing 1, 2, dan 3. Kemudian kita eliminasi variabel Y terlebih dahulu. Kalau kalian mau X, mau Z juga boleh ya. Nah, kalau saya milihnya Y. Dari persamaan 1 dan 3 diperoleh persamaan keempat, ini ya, 4 yang mengandung X dan Z. Kemudian saya eliminasi Y lagi, tapi beda, bukan 1 dan 3, 2 dan 3. Kalau sama ya ngulang lagi, nggak dapat informasi baru ya. Diperoleh persamaan kelima yang mengandung X dan Z, yaitu 5X plus 3Z sama dengan 13. Nah, sehingga kita kan dari 4 dan 5 dapat apa? Persamaan dengan 2 variabel, dan bisa kita eliminasi, boleh Z-nya, boleh X-nya. Saya di sini SZ-nya ya. Kita eliminasi Z, diperoleh X-nya 2. Pokoknya perhatikan ini urutan-urutan ini ya, kalau kalian ingin mempelajari dan latihan mengerjakan soalnya. Kemudian X sama dengan 2 disubstitusikan ya, namanya gabungan tadi eliminasi di awal, terus dicampur dengan substitusi. Pak, gimana kalau substitusi baru eliminasi? Ya boleh. Intinya dengan sering kalian mencoba, nanti kalian akan menemukan oh mana yang nyaman. Waduh, nyaman ya. Nyaman dan efektif, efisien menurut kalian. Ya, langkah mana? Nah, ini substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan 4. Diperoleh Z-nya 1. Nah, sudah dapat X dan Z, substitusikan ke persamaan yang ada X, Y, Z-nya. Saya pilih ke persamaan 2, dapat Y-nya 3. Terus digabungkan, dapat himpunan penyelesaiannya, sekali lagi urut X, Y, Z, 2, 3, dan 1. Nah, nih coba, masih ingat nggak bagaimana menguji bahwa jawabannya sudah benar atau belum? Disubstitusikan lagi ke sistem yang awal. Nilai X-nya kita ganti, Y-nya ganti, Z-nya ganti. Dimana apabila jawaban kalian sudah benar, maka akan memenuhi ketiga persamaan yang diberikan ya. Semuanya benar. Kalau ada satu yang salah, otomatis salah. Harus semuanya benar. Selanjutnya, oh ternyata itu dulu untuk bagian pembelajaran kali ini. Nah, silakan kalian bisa mempelajari contoh-contoh lain dari buku siswa, dari buku paket, ataupun dari buku-buku lain yang kalian miliki. Ditambah menjelajah ke internet, ada banyak referensi yang bisa kalian gunakan, kalian bisa bereksplorasi. Video pembelajaran juga banyak, tidak hanya yang dari saya, kalian bisa menambahkan dari yang lain. Pokoknya pilihlah yang bisa membuat kalian belajar dengan lebih mudah ya. Pokoknya dalam masa pandemi ini silakan dimanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, menambah skill-skill baru seperti browsing ya, tidak hanya bermain sosial media ya. Nah, kalian bisa browsing, kalian mencari materi dan semacamnya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Ingat, sekali lagi tetap jaga kesehatan, stay safe, and see you next time.